semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Anies tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut itu. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Ia mengatakan, pengalamannya di pemerintahan, ketika berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Ia mencontohkan dirinya saat mendapatkan pertanyaan dari banyak media. Menurutnya, semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab, sehingga masyarakat banyak akan mendengar nantinya bagaimana kebijakan pemerintah, penjelasannya lebih lengkap. Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan, disitulah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara, bahwa komentar dan kritikan harus dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah, sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Kalau ada komentar dan kritik, dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah. Ia pun menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. 2, pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi, ya. Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkapkan rasa kesalnya kepada pengkritik pemerintah. Luhut meminta agar orang yang selalu memberikan kritikan negatif agar dapat pergi dari Indonesia. Semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Orang toksik itu seperti apa? Saya mengatakan begini, orang toksik itu adalah orang yang ketika dia diberikan jabatan banyak sekali konflik of interest-nya. Ya, kalau kita ingat kata-kata almarhum Rizal Ramli itu peng-peng. Dia penguasa tapi pengusaha, itu pasti toksik. Penguasa tapi juga pengusaha. Iya. Pasti toksik. Pasti toksik. Kenapa? Ya karena dia akan ada konflik of interest. Dia bisa mengambil kebijakan negara untuk keuntungan pribadinya. 3 orang pembicara iNews TV, yaitu Kees Khalifa, Refli Harun, dan juga Zulfan Lindan, sepakat bahwa toksik yang ditudingkan oleh Menko Investasi Luhut Binsar Panjaitan menunjuk dirinya sendiri. Hal itu lantaran ciri-ciri orang toksik semua ada dalam diri Luhut Binsar Panjaitan. Ya sebagai pejabat itu toksik lah, mengganggu buat kita, terutama bagi kalangan akademisi yang kritis terhadap berbagai kebijakan. Apa sih salahnya kalau orang kritis? Yang ketiga, ini toksik juga. Berusaha menangkap Haris Azhar itu untuk dipenjarakan, itu juga toksik. Berusaha menangkap Aiman Wicaksono juga itu toksik. Kita kan bernegara, negaranya kan demokrasi. Jadi kalau kita ingin demokrasi, ya segala keriuhan itu harus diterima. Tapi kalau kita tidak mampu menerima keriuhan, ya selesaikan saja, tidak perlu lagi menjadi negara demokrasi. Gis mengawali pembicaraan tersebut bahwa ia mengatakan
Luhut Binsar Panjaitan sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, dari mengancam dan mengusir warga Indonesia untuk keluar dari Indonesia bagi siapa yang tidak sepakat dengan pemerintah. GIS menyebut sebagai pejabat publik, Luhut Binsar Panjaitan kerap mengeluarkan pernyataan yang toksik. Apalagi jika hal tersebut ditanggapi oleh masyarakat yang berbeda pendapat dengan Luhut, ia lalu akan melaporkan pihak-pihak terkait ke polisi. Salah satunya adalah Aiman Wicaksono, Haris Azhar, dan juga Rocky Gerung. Jadi kalau kita ingin demokrasi, ya segala keriuhan itu harus diterima. Tapi kalau kita tidak mampu menerima keriuhan, ya selesaikan saja, tidak perlu lagi menjadi negara demokrasi. GIS selalu memberikan pandangannya. Jika berdemokrasi dengan baik, semua hal yang membuat kuping panas sebagai pejabat publik harus diterima. Hal senada juga diungkapkan oleh Zulfan Lindan. Kalau saya terus terang, itu sebenarnya Pak Luhut itu menyinggung dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, siapa yang jamin Pak Luhut pasti bersih? Nggak ada semua orang yang bisa menjamin semua kita ini. Nah, gitu oleh kan? karena itu jangan ngomong persoalan Bukan Pak Luhut toksik. aja, yang lain juga begitu kan? Ya, sama. jadi jangan ngomong toksik. Iya kan? Kalau kita ngomong jangan memilih orang yang toksik, itu berarti kita kan lebih bersih dari orang lain. Menurut saya Pak Luhut ngomong begitu, itu kan dia ngeritik diri sendiri juga. Ya kan? Yang kita maksud toksik itu kan banyak sekali. Tadi kriterianya KKN lah, korupsi, segala macam, itu toksik semua. Ia mengatakan bahwa tudingan toksik tersebut adalah untuk diri Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Alasannya, dengan menuding orang toksik, ia mengklaim bahwa dirinya paling bersih sendiri. Padahal jika melihat sifat terjang Luhut Binsar Panjaitan, semua orang akan tahu bahwa ia bagian dari toksik. Kalau saya terus terang, itu sebenarnya Pak Luhut itu menyinggung dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, siapa yang jamin Pak Luhut pasti bersih? Zulfan kemudian mengungkap fakta bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak luput dari korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, ia meminta Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat publik harus hati-hati dalam mengeluarkan statement. Nah, Lebih dekat lagi. jadi Oke. kalau kita bicara, memangnya kalau kriteria kita korupsi, KKN, penyimpangan, pelanggaran hukum, emangnya kalau di kabinet sekarang nggak banyak toksik kalau kriterianya seperti itu? Iya kan? Nah, mungkin Pak Luhut ingin mengatakan, jangan mengulangi lagi. Jadi yang baru ini jangan Ini ngulangi. tafsir nih, tafsir ya Bung Zulfan. Tafsir, Oke. jangan ngulangi lagi. Ya sudahlah, sekarang carilah orang-orang kira-kira yang dianggap lebih bersih lagi. Kalau bersih benar kan orang nggak ada. Sementara itu, Refli Harun memberikan definisi orang toksik. Menurutnya, orang toksik adalah orang yang ketika diberi jabatan, banyak kepentingan of interest-nya. Selain ia memegang regulasi, ia juga bertindak sebagai pengusaha. Orang toksik itu seperti apa? Saya mengatakan begini, orang toksik itu adalah orang yang ketika dia diberikan jabatan banyak sekali konflik of interest-nya. Ya, kalau kita ingat kata-kata almarhum Rizal Ramli itu peng-peng. Dia penguasa tapi pengusaha, itu pasti toksik. Penguasa Tapi yang juga pengusaha. Iya, pasti toksik. pasti toksik. Kenapa? Ya karena dia akan ada konflik of interest. Dia bisa mengambil kebijakan negara untuk keuntungan pribadinya. Hal itulah Refli menganggap bahwa pejabat yang juga pengusaha, ia pasti akan menjadi toksik. Bahkan ia akan berani mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan pribadi. Undang-undang Minerba itu kalau tidak orang toksik nggak mungkin itu tega menghasilkan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 itu, karena itu merampas kekayaan negara yang tadinya konsesi tambang harus dikembalikan ke negara, tiba-tiba dengan toksifikasi itu lanjut 20 tahun dan mereka peng-peng semua, pengusaha dan juga penguasa.